Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maghfira Aulia. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis korelasi. Yang pertama itu adalah pengertian korelasi berdasarkan para ahli. Menurut Clarkson and Cowden, korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel yang dibuktikan secara kuantitatif. Menurut Thomas and Nelson, korelasi itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk menguji dan mengetahui kecenderungan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dan terakhir itu menurut Kanner, bila terdapat suatu variabel yang bergerak dan kemudian diikuti oleh variabel yang lain, maka hal ini bisa dikatakan terdapat hubungan korelasi antar variabel tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, analisis korelasi itu adalah teknik statistik untuk menentukan kekuatan dan bentuk hubungan antar variabel yang dapat dibuktikan secara kuantitatif, di mana variabel ini adalah antar variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya untuk variabel independen itu adalah motivasi belajar, sedangkan untuk variabel dependen itu adalah hasil belajar, di mana hubungan antar variabel ini dapat membentuk 3 jenis hubungan. Yang pertama itu adalah hubungan korelasi positif, di mana hubungan ini memiliki bentuk dan kekuatan hubungan yang berubah secara teratur dengan arah yang sama. Maksudnya itu adalah ketika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga akan mengalami kenaikan, atau begitupun sebaliknya, ketika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y juga akan mengalami penurunan, yaitu mereka berbanding lurus. Semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka hasil belajar yang diterima pun akan semakin tinggi. Nah, itu adalah bentuk dari korelasi positif. Berbeda halnya dengan korelasi negatif, di mana hubungan antar variabel ini memiliki bentuk hubungan yang perubahan nilainya itu adalah berlawanan atau berbanding terbalik, di mana variabel X itu ketika dia semakin naik, yang terjadi adalah variabel Y-nya justru menurun, atau ketika variabel X-nya itu turun, maka variabel Y-nya itu justru meningkat. Seperti itu adalah contoh dari korelasi negatif. Sedangkan untuk hubungan yang tidak berkorelasi atau tidak terjadi hubungan itu jika pada variabel X terjadi kenaikan dan pada variabel Y itu malah ditemui adalah ada yang naik, ada yang turun, sehingga arah hubungannya itu tidak teratur, maka tidak dapat ditarik garis lurus. Nah, itu adalah hubungan korelasi yang tidak berkorelasi atau tidak dapat ditemui hubungannya antar variabel. Selanjutnya itu adalah koefisien korelasi, di mana kita tadi sepakat bahwa analisis korelasi itu memerlukan pembuktian secara kuantitatif. Nah, dari sinilah kita bisa membuktikan secara kuantitatif dengan menghitung koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu sendiri adalah ukuran numerik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antar variabel yang disimbolkan dengan R, dan dapat dituliskan rentangnya itu adalah antara negatif 1 hingga 1, di mana tabel penafsiran koefisien korelasi itu menurut Guilford itu dari 0,0 hingga 0,3 atau dari 0,0 hingga negatif 0,3 itu adalah dapat diabaikan korelasinya atau sangat rendah, sehingga berarti hampir tidak terdapat hubungan antar variabel. Hingga yang paling tinggi itu adalah 0,9 sampai 1 atau negatif 0,9 hingga 1. Negatif ini untuk menunjukkan bahwa hubungan korelasi yang terjadi itu adalah korelasi negatif tadi ya. Nah, itu adalah sehingga pada titik ini adalah korelasi yang terjadi itu adalah sangat tinggi, hubungannya sangat tinggi. Cara menghitung korelasi itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah menurut product moment Pearson, di mana jenis data yang digunakan itu adalah jenis data rasio dan interval. Yang kedua itu biserial and point biserial, di mana jenis data yang digunakan itu adalah discrete
atau nominal dan rasio atau interval. Dan yang ketiga itu adalah untuk data ordinal dapat digunakan rank Spearman atau Kendall-Tau. Nah, dari sini kita akan mulai menjelaskan mengenai Pearson. Produk momen Pearson ini dikembangkan oleh Carl Pearson, yaitu mengembangkan teknik analisis untuk menerapkan koefisien korelasi antara dua variabel yang memiliki jenis data, rasio, atau interval. Dari sini kita bisa menggunakan rumus yaitu Rxy. Ini adalah koefisien Pearson dari sigma xy, di mana sigma dari deviasi x dan y per akar dari sigma deviasi dari min untuk nilai variabel x dan dikali dengan deviasi sigma dikali dengan total dari deviasi dari min untuk variabel y, atau kalau jika ingin menggunakan nilai variabel xy bisa digunakan rumus ini, n dikali sigma xy dikurang sigma x dikali y, dan akar dari dibagi akar n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan dan dikali n dikali sigma y kuadrat dikurang sigma y dikuadratkan. Dan dapat digunakan uji hipotesisnya menggunakan T hitung ini, R dikali akar N dikurang 2 per 1 dikurang R kuadrat, dimana R ini adalah koefisien dari Pearson. Contoh soalnya itu adalah, apakah ada hubungan antara kemampuan matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal fisika pada materi gerak parabola? Di sini terdapat 10 sampel dengan H0-nya itu adalah tidak terdapat hubungan dan HA-nya itu adalah terdapat hubungan, di mana nilai matematikanya ini adalah ada 10 data dan fisikanya juga ada 10 data. Dicari x kuadrat dan y kuadrat dan dicari xy, hingga kita dapat masukkan ke dalam rumus koefisien korelasi tadi, dan diperolehlah koefisien korelasi Pearson untuk data ini adalah 0,745. Sebenarnya dari sini dapat dilihat secara kasar berdasarkan tabel penafsiran tadi, penafsiran Guilford, 0,745 itu berada pada rentang high positive correlation, yaitu hubungan korelasinya itu adalah tinggi dan berkorelasi positif. Tapi kita juga perlu menghitung T hitungnya, maka T hitung yang untuk membuktikan hipotesisnya kita menghitung T tadi, yaitu T yang diperoleh adalah 3,158, di mana T tabel untuk data sampel 10 itu adalah 1,86, sehingga T hitungnya ternyata lebih besar dari T tabel. Jadi H0 ditolak dan HA diterima. Maka kesimpulannya itu adalah terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan matematika dan kemampuan menyelesaikan soal fisika gerak parabola, dan korelasinya tadi adalah korelasi positif. Itu adalah contoh dari korelasi Pearson. Yang kedua itu adalah korelasi biserial dan poin biserial. Korelasi biserial dan poin biserial ini adalah korelasi yang digunakan untuk data diskrit atau data nominal. Apa perbedaannya? Nah, untuk korelasi biserial, data diskrit yang digunakan itu adalah data diskrit buatan atau data yang mulanya itu adalah data interval, kemudian ditransformasikan menjadi data diskrit. Contohnya itu adalah dalam suatu kelas, misalnya kelas tersebut nilai yang di atas 70 itu termasuk dalam kategori tinggi, dan nilai yang di bawah 70 itu termasuk dalam kategori rendah. Nah, itu adalah data diskrit yang sudah ditransformasikan dari data interval. Nah, sedangkan untuk poin biserial, ini adalah yang digunakan data diskrit murni atau yang dari awalnya sudah terbagi menjadi dua secara alami, yaitu kategori bentuk perempuan dan laki-laki. Contohnya itu adalah perempuan dan laki-laki, di mana rumusnya dapat dilihat pada sini, yaitu RPBI sama ya untuk rumusnya M1 dikurang M2 per ST, di mana ST itu adalah standar deviasi total kelompok, M1 itu adalah
rata-rata dari interval kelompok 1 dan M2 itu adalah rata-rata interval kelompok 2 dikali dengan akar dari P dikali Q, di mana P itu adalah proporsi dari kelompok pertama dan Q itu adalah 1 dari kurangi P. Contohnya itu adalah menentukan korelasi antara jenis kelamin siswa dan kemampuan fisika siswa. Apakah ada korelasi antara jenis kelamin siswa dengan kemampuan fisika siswa? Maka H0-nya itu adalah terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dan kemampuan fisika siswa. H0-nya itu tidak terdapat hubungan, dan HA-nya itu adalah terdapat hubungan dengan total sampelnya itu adalah 12 untuk 12 laki-laki dan 12 perempuan, hingga totalnya itu adalah 24. Maka dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari X total, X perempuan dan laki-laki total itu adalah total dari perempuan rata-ratanya ditambah rata-rata nilai dari laki-laki, sehingga diperoleh itu adalah 161,1 dan dikuadratkan menjadi 1104,23. Dan untuk mencari standar deviasinya menggunakan rumus ini, akar dari sigma x kuadrat per n dikurang kuadrat dari sigma x per n, sehingga diperoleh ST-nya itu adalah 0,98. P-nya proporsinya itu adalah proporsi dari laki-laki itu 12 per total sampel itu adalah 24, sehingga proporsinya itu adalah 0,5. Dan Q-nya itu berarti P itu adalah P di 1 dikurangi P, berarti nilai Q itu adalah 0,5. Maka P dikali Q itu adalah 0,25. Semua komponen sudah lengkap, maka kita masukkan ke dalam rumus si RPBI tadi. M1 dikurang M2 per ST dikali P dikali Q diakarkan, sehingga diperoleh koefisiennya itu adalah 0,217. Nah, dari sini bisa kita lihat caranya itu adalah dengan membandingkan R tabel. Diperoleh R tabelnya itu adalah untuk total 24, berarti DF-nya itu adalah 22. Maka R tabelnya itulah 0,4716 untuk R tabel, dan R hitungnya itu ternyata 0,27. Dapat dilihat R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, sehingga H0 diterima. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dan kemampuan fisika siswa. Selanjutnya, itu adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman ini digunakan untuk jenis data ordinal atau ranking, di mana rumusnya dapat dilihat. Rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat. Nah, DI ini adalah selisih ranking antara X dan Y, nanti kita lihat di contoh soal, dibagi dengan N dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, contohnya bagaimana? Ini. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar, disimpulkan dengan X, dengan prestasi belajar, Y, mahasiswa, mata kuliah fisika dasar di Universitas Z? Nah, datanya sebagai berikut. Terdapat 10 sampel dengan nilai motivasi belajarnya berikut, dan nilai prestasi belajar si Y-nya ini berikut. Nah, hal yang pertama kita lakukan itulah meranking nilai motivasi belajar, karena Spearman ini menggunakan data ordinal. Maka kita urutkan atau kita beri ranking. Data yang paling tinggi rankingnya itu adalah 95, berarti dia 1. Seterusnya hingga nilai yang paling rendah yaitu 50, berarti dia berada pada ranking yang ke-10. Begitupun untuk nilai prestasi belajar. Dirankingkan dari yang pertama, prestasi belajarnya itu adalah 90, berarti dia ranking terpertama, hingga ranking terakhir yaitu adalah 40, berarti dia berada di posisi 10. Nah, jika terdapat data yang sama, ini kan 80 nih, 80. Yang pertama 90, yang kedua itu ada 80, ada 2. Kan kita tidak mungkin memberikan 80 ini ranking kedua, 80 ini ranking ketiga. Maka hal yang kita lakukan itu adalah menjumlahkan rankingnya. Kan dia berada pada
ranking kedua dan ketiga. Berarti yang kita lakukan itu adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti untuk rankingnya, karena dia ada dua sampel, berarti dibagi 2. Sehingga ranking untuk masing-masing sampel itu adalah dia berada pada ranking 2,5. Berarti untuk 80 ini karena nilainya sama, berarti dia berada di pada ranking 2,5 seperti itu. Begitupun yang terjadi pada 65 ini, karena dia ada 2, maka dia berada pada posisi ke-5 dan ke-6. Berarti 5 ditambah 6 sama dengan 11 dibagi 2. Berarti hasilnya itu adalah 5,5. Berarti 65 dan 65 ini berada pada posisi ranking 5,5 dan 5,5. Nah, seperti itu cara mencarinya. Maka setelah diperoleh X dan Y, yaitu ranking untuk motivasi belajar dan Y untuk prestasi belajar, yang selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah D, selisih antara X dan Y. Maka selisihnya itu adalah X dikurangi Y, di mana 7 dikurangi 8 sama dengan min 1. Seterusnya hingga sampel terakhir yaitu 2 dikurangi 8 itu adalah minus 6. Hingga diperoleh ketika dikuadratkan, total kuadrat D itu adalah 158. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke dalam ruang sama dengan 1 dikurang ini, diperolehlah ruangnya sama dengan 0,0424, dimana akan kita bandingkan dengan row tabel. Dengan row tabelnya itu ternyata 0,648, sehingga dari sini row hitung jauh lebih kecil daripada row tabel, maka H0 diterima, yaitu tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa mata kuliah fisika dasar di Universitas Z. Itu untuk Universitas Z saja ya. Nah, yang terakhir itu adalah korelasi Kendall-Tau. Di sini sama menggunakan jenis data ordinal, tapi rumusnya berbeda, yaitu tau sama dengan S itu adalah selisih kondansi dan diskordansi per setengah dikali N min 1. Dengan cara statistik ujinya menggunakan statistik uji Z, yaitu tau per akar 2 dikali 2N tambah 5 per 9N dikali N dikurangi 1. Contohnya, yaitu apakah ada hubungan antara ranking siswa ketika mereka kelas 6 SD dan saat mereka menyelesaikan kelas 3 SMP? Apakah hubungannya seperti itu? Apakah ada atau tidak? Maka H0-nya itu adalah tidak terdapat hubungan dan HA-nya itu terdapat hubungan, di mana datanya ada 15 sampel. Hal yang pertama itu adalah kita lakukan urutkan ranking yang pertama terlebih dahulu, yaitu ketika ranking kelas 6 SD. Maka setelah diurutkan, maka untuk ranking SMP itu akan mengikuti kan satu untuk yang kedua. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan konkordansinya. Bagaimana caranya? Konkordansi ini adalah jumlah ranking yang angkanya lebih besar daripada si angka 2 ini. Kalau kita melihat dari sampel pertama, berarti dari si ranking yang kedua ini ada berapa jumlah ranking yang angkanya lebih besar daripada 2? 1 termasuk nggak? Enggak kan, karena dia lebih kecil. Maka ada 4, 3, 7, ada berapa totalnya? Total ranking yang angkanya lebih besar daripada 2 dan berada di bawah 2 itu ada 13. Ada 13 jumlahnya. Begitu pula dengan 1. Ada berapa ranking yang angkanya lebih besar daripada 1 dan berada di bawah 1 posisinya? Ada 13. Maka untuk sampel kedua konkordansinya adalah 13. Begitupun seterusnya hingga sampel terakhir di mana tidak ada lagi ranking yang berada di bawah dia kan, maupun berada yang angkanya lebih besar daripada dia, maka konkordansi untuk sampel terakhir itu ada 0. Maka konkordansi totalnya itu adalah 88.
Berbeda dengan diskordansi, diskordansi ini adalah berapa banyak ranking yang angkanya lebih kecil daripada si sampel yang kita lihat ini. Misalnya poin kita itu adalah sampel pertama, yaitu dia ranking 2. Ada berapa banyak sampel yang nilainya lebih kecil daripada dia yang berada di bawah dia? Ada satu kan, cuma karena ranking 1 itu yang lebih kecil pada dia, maka diskordansinya ada 1. Nah, untuk ranking 1 tidak ada nilai yang lebih kecil daripada dia yang berada di bawah dia, maka diskordansinya 0. Begitupun sampai terakhir, yaitu 16. Dijumlahkan diskordansinya itu ada 17, maka kita masukkan ke dalam rumus tau tadi. Dapatlah koefisiennya itu adalah 0,676. Setelah didapatkan koefisien, kita masukkan ke dalam Z hitung. Diperoleh Z hitungnya adalah 3,515. Dan kemudian kita bandingkan dengan Z tabel, ternyata Z hitungnya itu jauh lebih besar daripada Z tabel, sehingga H0 ditolak. Maka kesimpulannya, terdapat hubungan antara ranking siswa ketika mereka kelas 6 SD dan saat siswa kelas 3 SMP. Gitulah untuk contoh dari Kendall Tau. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Untuk analisis korelasi menggunakan SPSS, saya menggunakan produk Ullmann-Pearson. Yang pertama itulah pada tabel variable view, kita memberi nama kolom pertama itu X dan Y, untuk kolom kedua, dan dilabeli X itu adalah minat belajar, dan Y itu adalah hasil belajar. Selanjutnya, kita kopikan data siswa itu ke data view. Diperolehlah X ini adalah minat belajar dan Y itu adalah hasil belajar. Selanjutnya, pada analyze, kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate dan bivariate. Bivariate ini kita tadi sebelumnya ada di samping ya. Kita masukkanlah variabel ini ke tabel kanan. Kemudian kita centang Pearson, two-tail, dan kita ketik OK. Sehingga diperolehlah Pearson correlation-nya itu adalah 0,35. Berdasarkan tabel penafsiran tadi, 0,35 itu adalah termasuk hubungan korelasi yang rendah. Maka pada contoh kasus ini, hubungan antara minat belajar siswa dan hasil belajar siswa itu hubungan korelasinya itu tergolong rendah. Itu adalah contoh dari penggunaan SPSS pada korelasi Pearson. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.